Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview lagi satu buah barang ya. Di sini kita membeli dari tempat toko online ya, di online shop. Kita dapat sebuah mini amplifier. Ini kardusnya kayak gini ya. Jadi ini kita dapat kemarin di harga 165.000 ya, plus ongkir. Jadi kita lihat dulu dari packaging di kardusnya ya. Kita dari kardus dulu ya. Ini sudah saya keluarkan barangnya ya, udah di unboxing. Jadi ini tinggal review saja. Jadi ini keterangannya di sini ada tulisannya stereo audio amplifier ya. Untuk mereknya sendiri ini saya tidak terlalu paham ya, karena di sini tidak ada keterangan merek ya. Berbeda dari yang dulu kita pernah review, itu mereknya jelas ada keterangannya Mitsuyama gitu ya, yang pernah kita review tempo dulu. Nah kalau ini tidak ada mereknya, melainkan hanya tipe serinya saja ya. Di sini serinya BT198E ya. Nah ini ya 198E. Jadi ini ya 198E ya, yang dicentang ini barangnya seperti ini. Kalau yang 98D 298D ini kayak gini barangnya, seperti itulah ya. Ini sempat viral ya di TikTok, jadi makanya ini saya beli itu karena sering sekali FYP ya di TikTok saya, seliweran, jadi penasaran juga, akhirnya ikut-ikutan beli ya. Nah ini kayak gini ya penampakannya barangnya. Jadi sama aja kayak yang dulu kita pernah review, hanya bedanya di sini dia sudah dilengkapi echo mic. Jadi untuk pengaturannya di sini ada tombol power, ada soket USB untuk memutar dari flash disk, ada 2 buah colokan mic jadi bisa karaoke ya. Ada volume mic ada di sini ya. Di sini juga ada echo-nya, jadi selain dia ada volume mic juga sudah ada echo-nya juga ya. Yang kemarin itu tidak ada echo-nya ya, hanya volume mic saja, jadi untuk berkaraoke masih kurang jos ya. Kalau yang ini sudah bagus ya, sudah ada echo-nya juga nih ya. Di volume mic, echo, di sini ada treble dan bass. Dan yang paling pojok ini volume musik ya. Jadi seperti itu nih ya. Dan ini ada tombol-tombolnya juga bagian atas ya, displaynya ada juga. Seperti ini penampakannya ya, bagian depan. Bagian atas ada keterangannya di sini ya. Wah ini ya, ada keterangannya new stereo audio power amplifier, radio frekuensi, RLBDL out, DC AC input, digital amplifier, dan lain-lain. Ini ada keterangannya 300 watt plus 300 watt. Jadi 300 watt ini PMPO ya, jadi bukan real. Jadi PMPO itu kita bacanya di sini 30 watt plus 30 watt ya. Gitu ya. Jadi bukan salah produser ya. Ya karena sekecil ini nggak mungkin keluarnya 300 watt ya. Nah di sini walaupun ini barang baru, tetap saya sudah kasih pendingin ya, jadi udah ditambahin kipas ya. Jadi kipas ini tidak berikut dari pabrik ya, kalau dari pabrik tidak ada kipasnya. Nah ini saya kasih kipas sendiri kemarin, jadi jujur ini sudah sampai saya bongkar juga ya. Nah ini kita lihat dulu dari paket penjualannya ya. Nah, saya tadi lupa ya, paket penjualannya kita dapat ini ya, kartu garansi dan juga buku panduan, dan ada plastik dan juga remote-nya. Tentu saja ini remote-nya, bentar, ini kita singkirin dulu ya, nggak perlu ya. Nah ini remote-nya kayak gini ya. Ini remote-nya standar ya, seperti modul-modul MP3 di luaran sana yang dijual di pasaran. Nah ini juga ya seperti ini ya, buku-buku petunjuk. Tapi untuk cara penggunaannya sebenarnya cukup mudah ya, simpel saja. Ini tinggal colok listrik dan langsung sambung speaker, sudah langsung bunyi gitu ya, gitu aja sih. Karena ini udah bukan rakitan ya, udah langsung jadi. Bagian belakang seperti ini. Di sini ada aux in atau audio input, bisa diambil kalau teman-teman punya DVD player atau mixer atau semacamnya ya, mau dipakai di TV juga boleh. Misal teman-teman punya TV dan mau dipakein ke speaker besar juga bisa pakai ampli ini ya, masuk di audio input. Nanti yang sebelahnya sini masuk ke speaker ya biasa ya. Untuk output speaker dia biasa impedansinya 4 sampai 16 ohm ya, ini sangat umum sekali. Dan ini sudah stereo RL ya,
stereo. Lalu di sini ada soket DC 12 volt 5 ampere, ini untuk ke aki ya. Jadi misal teman-teman butuhnya bukan di rumah, mau buat di mobil juga bisa ya. Misalnya teman-teman mau pakai ini sebagai pengganti tip mobil juga boleh. Dia sudah bisa pakai DC 12 volt ya. Dan kalau mau pakai listrik sudah bisa juga. Di sini sudah ada langsung kabelnya ya, AC 220 volt. Di sini ada keterangannya juga ya. Ini ya. 230 lah ya, cukup. Di bagian samping sini ada varkulasi, atas ada varkulasi, dan di sini juga ada varkulasi, cuman di sini saya pasangi kipas jadi ketutupan kipas ya. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, langsung kita akan coba itu ya. Sebelum kita tes suara, kita mau coba lihat dulu dalamannya kayak apa ya. Kalau teman-teman penasaran, nanti kita cek sama-sama. Ini kita bongkar dulu. Kita lihat bareng-bareng kayak gimana dalamannya. Oke, saya buka dulu ya. Bentar. Nah, ini yang perlu dilepas 3 buah baut ya. Cukup 3 buah baut saja, jangan dilepas semua ya. Ini udah bisa kita buka. Yang kita buka hanya tutup atasnya saja ya, untuk melihat dalamannya. Kita janggal dulu. Nah, seperti ini ya. Hati-hati, ini sudah ada kabel kipasnya, jangan sampai terlepas. Kalau bawaan pabriknya belum ada sih, jadi ini memang ditambah sendiri kemarin. Nah, kita lihat ya, kita lihat, angkat pelan-pelan kameranya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dalamannya kayak gini ya, biasa ya, standar ya. Kalau untuk seperti ini itu standar. Di sini trafonya tetap pakai 2 ampere non CT ya. Ini trafo engkel. Lalu IC-nya sudah jelas pakai TDA 7266, karena saya udah pernah bongkar ampli kayak gini juga, udah pernah perbaiki juga. Waktu itu pernah ganti IC ini juga pernah ya. Kalau pokoknya kalau amplifiernya tidak bunyi, itu pasti IC-nya yang kena ya, pasti kayak gitu. Paling sering gitu ya. Makanya ini saya kasih kipas itu supaya lebih awet ya, lebih panjang umurnya, karena ini kan agak cepat panas dia ya kalau kena beban speaker besar kan, atau speaker 6 ini tuh dia cepat panas, jadi perlu pendinginan. Ini ada pendingin. Nah, seperti ini rangkaiannya simpel sekali ya, simpel dan praktis. Ini kalau ngerakit ya uang 100.000 belum cukup ini ya, makanya ini saya beli jadi saja ya. Di trafonya saja berapa lah kalau di toko itu ya, IC TDA, lalu ini kit drivernya ini berapa gitu ya, makanya ya terbilang murah ya segitu ya, harga segitu. Nah, untuk tone kontrolnya ini sudah menyatu dengan modul Bluetooth ya. Nah, kenapa kok saya bisa tahu? Karena di sini tidak ada rangkaian tone kontrolnya. Di bagian depan sini hanya kosong melompong situ ya. Tidak ada rangkaian apapun ya, selain potensio yang disambung-sambung ini pakai kabel ya. Jadi dia cuma modal disambung saja potensionya melalui kabel sini dan dilempar ke modul yang atas. Jadi modul MP3 Bluetooth ini selain jadi modul Bluetooth, dia juga jadi modul tune control plus preamp ya. Jadi semuanya sudah diatur dalam satu program ya. Jadi ampli ini tinggal menerima sinyal dari Bluetooth saja, tidak lagi diolah melalui tune control lagi, karena tune controlnya sudah menyatu di dalam sini. Ya, makin lama makin praktis lah. Dulu saya punya kayak gini itu masih ramai ya komponennya, masih lebih ramai dari yang ini, karena yang dulu itu Bluetoothnya cuma Bluetooth biasa dan belum tersedia tune control dan lain sebagainya. Kalau ini dia sudah menjadi satu di atas ya, jadi bagian bawah ini kelihatan lebih longgar ya itu ya, nggak banyak komponen, cuma bagian belakang ini ada rame nih. Bagian belakang ini bagian PSU dan ini ya, PSU bagian amplifier driver juga seperti itu. Dan ini IC 7805, ini untuk IC supply ini ya, supply Bluetooth. Jadi Bluetooth ini hanya 5 volt saja. Mungkin di sini tidak ada IC penurun tegangan, jadi diturunkan melalui IC di sini ya, di belakang. Jadi cara kerjanya dari trafo dia masuk ke sini ke dioda jadi DC masuk kapasitor yang 12 volt, dia diarahkan ke sini untuk supply ampli. Yang 5 volt ini diarahkan ke supply Bluetooth plus tone control di sini ya, Bluetooth tone control. Nah, oke, langsung kita coba tes ya, langsung cek sound saja. Ini sudah dibongkar dan kayak gini saja dalamannya ya, nggak ada yang spesial.
biasa saja karena memang sama dengan yang kemarin itu sama persis ya, cuman bedanya di echo saja ya, ada echo-nya saja. Untuk jenis komponen yang dipakai juga sama persis ya, pakai di RJ266. Oke, kita rapikan lagi, kita tutup lagi. Setelah ini kita langsung cek sound saja, kita tes suara agar lebih cepat videonya ya. Oke, kali ini kita langsung akan tes ya untuk hasil suaranya kayak apa. Ini sudah saya tutup kembali. Untuk amplifiernya sudah saya rapikan lagi, kita akan pasang dulu ya untuk speakernya. Oke, cara pemasangan speaker gampang ya, gampang. Teman-teman perhatikan di bagian speaker out di sini ya. Nah, di sini kan ada jepitan-jepitan ini ya, yang warna merah dan warna hitam ya. Nah, sesuaikan saja dengan kabel speaker ya. Misalnya kabel speakernya kan udah warnanya udah sesuai kayak gini ya. Nah ini ya, nah tinggal ikutkan saja merah ke merah, hitam ke hitam ya. Tapi kalau warna kabelnya nggak sesuai, berarti teman-teman tinggal sesuaikan saja min plusnya ya, atau positif negatifnya ya, gitu ya. Pokoknya gini ya, kalau umumnya sih speaker itu biasanya kabelnya kayak gini ya, merah dan hitam ya. Kalau untuk pabrikan gitu ya, speaker aktif gitu ya. Nah, tinggal pasangkan aja kayak gini ya. Jadi alat ini itu cocoknya untuk menggantikan, misalnya teman-teman punya speaker aktif yang sudah rusak, atau punya speaker kecil yang mesinnya sudah terbakar atau gimana, sulit diperbaiki. Daripada pusing-pusing untuk memperbaikinya, teman-teman bisa membelikan amplifier sejenis kayak gini ya. Jadi pengganti mesin saja ini. Seperti ini. Nah ini kan beda ya ini ya. Pokoknya incarannya adalah min plusnya saja ya, atau positif negatifnya saja. Biasanya di speaker kan ada itu min plus ya. Nah samakan saja, cocokkan saja dengan yang di sini ya. Nah ini ya, sip ya. Kayak gini saja, tinggal dijepitkan, masukkan tembaga kabelnya. Serabutnya biar penuh ya, masuk ke dalam semua ini. Jadi serabutnya itu jangan sampai ada yang keluar, takutnya nanti korslet ya. Nah seperti ini ya. Kalau kayak gini udah tinggal colok listrik ya, udah bunyi ya. Kalau kerakit mah masih ada tahapan yang lain ya. Ini ya, colokkan saja. Ya kan, bila. Nah suaranya bersih ya, tanpa jeduk, tanpa noise. Nah enaknya ampli pabrikan itu gitu ya. Kalau pabrikan itu dia bersih, tanpa noise, tanpa dengung. Ya bisa sih, kalau rakitan sih bisa aja bersih, tapi ya tergantung ya. Kalau ya. Ini dia semuanya masuk ke digital display ya. Makanya tadi saya bilang tone controlnya menyatu di modul MP3, karena kalau kita putar volume di sini, di situ ikut keangkat ya untuk volume di MP3 Bluetoothnya. Di sini bass juga sama, treble-nya juga sama, dia masuk semua ya, echo dan juga mic-nya ya. Nah di sini kita mau coba dulu mic-nya dulu ya. Yang pertama mau saya coba adalah mic-nya dulu, karena yang saya incar di sini echo-nya ya. Kalau untuk musik sih biasa saja ya, ada, maksudnya bassnya ada, tapi ya nggak terlalu gimana ya, namanya juga ampli kecil ya. Ini mic-nya ya. Masuk mic 1, on kan mic-nya. Ini saya pakai Carol PM70 ya, mic murah tapi bagus, ini suaranya mantep. Jig low 1, bass 1, jig. Nah ini volume mic-nya 1, bass low, jig 1. Nah ini ya, ini volume mic. Jadi tanpa efek ya, suaranya kayak gini. Jig 1 2 3 dicoba, halo 1. Ini suara tanpa efek. Kalau kita kasih efek, coba echo-nya ya, mainkan. Jig 1 1 2, jig low 1. Nah itu ya, kalau ada echo-nya lebih enak ya. Jig 1, ada gema-gemanya. Jig 1, bass low dicoba, bass. Jig 1 2 3 dicoba, halo bass 1 2. Ini tone controlnya nggak ikut ya. Untuk seri ini tone controlnya tidak ikut main. Kalau yang dulu itu main ya, tone controlnya ada bass, ada treble. Kalau yang ini mic sama echo saja ya. Dulu kita punya itu ada yang
bass sama treble-nya ini bisa dimainin ya. Nah jadi bass sama treble ini untuk musik saja. Kalau untuk karaoke ya pengaturannya cuma mic sama echo ya. Jadi plus minus saja ya. Kalau yang dulu dia ikutin kontrol, kalau yang sekarang dia sendiri ya, micnya sendiri, nggak ikutin kontrol. Cek satu, dicoba satu, kalau. Nah ini tanpa echo ya, ini tanpa echo, di echo saya matikan. Kalau saya nyalakan kembali, cek satu, dicoba, cek satu, kalau satu. Nah itu ya suara micnya gitu ya. Menurut saya cukup ya, cukup enak ini untuk suara micnya. Buat karaokean enteng, suaranya nggak terlalu berat. Nah untuk speaker yang saya gunakan kecil ya, cuma ini 6 in saja. Makanya saya tadi bilang ini hanya cocok untuk menggantikan speaker aktif ya, mesin speaker aktif. Karena speaker aktif itu biasanya speakernya kecil ya, antara 6 sampai 8 in ya. Ya bisa sih pakai 12 in, tapi ya cukup untuk di ruangan saja untuk suaranya ya. Tidak terlalu maksimal ya. Nah seperti itu, ini mode aux ya, mode input. Jadi mode ini digunakan apabila teman-teman mau pakai DVD, aksesoris lain melalui port RCA yang ada di belakang ya. Jadi fungsinya port ini harus di mode aux. Kalau belum di mode aux, dia belum mau respon ya, belum mau bunyi. Kita klik mode, ini mode Bluetooth ya. Nah ini ya, mode Bluetooth dari HP biasa ya. Kalau mau connect dari HP, sekarang udah nggak pakai kabel lagi. Nah ada juga mode radio, kita coba radionya ya. Kalau radio mungkin jangan lama-lama ya, kena copyright nanti. Kolti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Info sehat, tahukah Anda tentang penyakit amblian? Nah itu ya, kalau radio kayak gitu suaranya. Ini ya. Ya ada radionya, jadi ya cocok ya kalau untuk di rumahan, bagus ini. Radionya juga peka ya, sinyalnya bagus. Nah, ini ya, kita langsung aja pakai mode Bluetooth ya. Kita ambil HP dulu, ini HP-nya tinggal satu ya, saya ambil HP satu lagi. Oke, sekarang kita konekkan ya, kita pakai ini HP. HP-nya besar, tablet ini ya. Kita pakai tab Samsung dulu ya, sebelum saya punya HP saya punyanya ini ya. Jadi sekarang ini jarang dipakai karena sudah punya HP. Tapi ya masih tetap saya pakai kalau buat ngetes-ngetes ya, kalau buat musik-musikan itu ya sering saya pakai. Tapi kalau untuk WhatsApp dan lain sebagainya sudah saya pindah ke HP yang semua sekarang ya. Oke, kita cari lagu dulu. Oke, kita langsung cek saja ya. Ini kita pakai musik dangdut ya, biar no copyright. Ini kita pakai musik dangdut dari MCS ya. Sengaja saya sebutkan nama channelnya MCS supaya nggak kena copyright lagi ya. Oke, kita play ya. Semoga saja tidak kena copyright. Ini kita tes stereo juga ya, stereo dan juga bassnya nanti gimana gitu ya.
Oke, jadi seperti itulah untuk suaranya ya. Untuk suaranya seperti tadi, bisa dinilai sendiri ya. Gimana menurut kalian untuk suaranya? Kalau menurut saya sih sudah cukup enak ya untuk di rumah. Sudah cukup empuk, untuk bassnya juga nggak terlalu berlebihan ya, nggak sember juga, aman untuk bassnya, aman ya, nggak sember. Semuanya cukup bagus, clarity untuk suaranya bunyi ya. Jadi asalkan speakernya aja yang menyesuaikan ya, jangan pakai speaker yang terlalu besar, wattnya juga jangan terlalu besar ya. Itu asalkan teman-teman tahu itu semua ya, pasti enak ya suaranya. Pokoknya kalau saya ini pakai ACR 610 ya, dia bisa lihat. Saya pakai ACR 610 ya, sekitar 60 watt speakernya ya. Itu ya, satu bijinya 60 watt. Jadi ya kalau amplinya 30 watt masih sangat bisa ya, masih sangat mampu ya. Makanya suaranya bisa enak ya. Enggak sember, enggak pecah, suaranya empuk, halus, bassnya juga keluar ya. Jadi pakailah speaker yang wattnya kecil dan juga tentunya tidak terlalu besar ukurannya ya. Itu akan jauh lebih mantap ya untuk suaranya, lebih maksimal gitu ya. Seperti itu ya. Kalau dulu saya waktu awal-awal mainan amplifier kayak gini tuh pakai watt speaker yang besar, makanya agak kerasa cempreng dan pecah-pecah gitu suaranya dan tidak maksimal ya. Kalau sekarang ini alhamdulillah saya sudah mengerti sedikit-sedikit tentang speaker dan juga watt, daya dan lain sebagainya, makanya saya bisa menyesuaikan ampli ini untuk di speaker apa gitu ya. Dan nyatanya juga cocok-cocok saja, bunyinya enak-enak saja ya, tanpa sember, tanpa ngedrop sama sekali ya. Jadi, suaranya bagus, ini stabil sekali ya, sip. Mungkin gitu aja untuk video kali ini ya. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Saya pamit undur diri, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.